Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Trihartanto, Sarjana Pendidikan Agama Islam, Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Madiun, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK pertama tahun 2025 LPTK IAIN Kediri. Pada pagi hari ini, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja dengan tema husnudon dan tawadhu. Selamat menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan maupun aktivitas rutin, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam ilmu akidah akhlak. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mulai dari awal sampai akhir nanti mendapatkan sebuah petunjuk, hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pelaksanaan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Dengan adanya doa, mudah-mudahan kita diniatkan untuk mencari thalabul ilmu, fardhatun 'alal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nanti kita mendapatkan sebuah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk melaksanakan doa pada pagi hari ini. Siapa yang berdoa? Ada berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih, sadaqallahul adzim. Mudah-mudahan dengan doa pada pagi hari ini kita mendapatkan rahmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Aziz mau mengabsen dulu ya atas kehadiran kamu semuanya. Afia Nadifa, coba angkat tangannya yang lebih tinggi ya. Aika Ramadini, Billy Satriaji, ya. Karisa Pramesti, Zulfikar. Sebelumnya di sini, sebelum Pak Aziz memberikan beberapa hal materi tentang pada pagi hari ini, maka anak-anakku sekalian, silahkan untuk melaksanakan sebuah kerapian dulu ya. Silahkan berdiri semuanya. Silahkan berdiri semuanya. Ya. Silahkan untuk merapikan pakaiannya. Ya, supaya untuk kegiatan pada pagi hari ini kita melaksanakan pembelajaran biar surprise ya, semangat, gitu ya. Ya, terima kasih. Untuk penyemangat pada pagi hari ini, ya, karena kalian sudah di sini sudah lengkap, insya Allahnya pakaiannya, ya. Kalau Pak Aziz nanti memberikan kesemangatan pada pagi hari ini, setuju kan? Setuju ya? Setuju kan? Setuju. Oke, untuk tekniknya nanti yang pertama
Kalau Pak Aziz nanti bilang pagi, silakan tepuk 1 kali. Kalau Pak Aziz nanti bilang ya siang, silakan tepuk 2 kali. Kalau nanti Pak Aziz bilang sore, silakan tepuk 3 kali. Sedangkan Pak Aziz nanti kalau ya mengucapkan malam, berarti ya usah tepuk. Gitu ya. Maka dari itu silakan nanti kalau salah yang tepuknya untuk pembelajaran ini nanti silakan Anda untuk melaksanakan apa itu apa ya istilahnya Pak Aziz ini nanti kalau kamu nanti salah tepuk, saya akan memberikan sebuah tanggung jawab ya yang berupa dengan presentasi di depan ya, gitu ya. Maka harus hati-hati. Oke, sudah siap ya? Oke. Pagi, siang, sore, malam, siang, pagi, sore. Iya, terima kasih semuanya. Silakan pos untuk semuanya hari ini. Silakan duduk. Silakan duduk di tempat duduk ya. Oke, sebelum saya memberikan pembelajaran pada pagi hari ini, ya, di sini Pak Aziz memberikan sesuatu hal motivasi, yaitu mengenai tentang bagaimana cara kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ya, harus disesuai dengan rasa niat yang ikhlas, ya. Karena apa? Dengan niat yang ikhlas, kita nanti akan mendapatkan sebuah keilmuan itu secara kafah, secara menyeluruh, ya, paham. Insya Allah dari pagi sampai siang nanti Anda bisa paham terhadap materi-materi yang saya sampaikan. Maka dari itu diperlukan keikhlasan bagi kalian semuanya. Akan tetapi tanpa dipupuk dengan rasa kebaikan, ya. Jadi kalau kamu punya kebaikan, insya Allahnya niatnya baik, ya, pasti akan menghasilkan sesuatu. Tadi saya katakan niatnya apa? Niatnya adalah mencari ilmu, pelabur ilmu. Kalau niatnya baik, insya Allahnya pasti Allah akan memberikan sebuah petunjuk sehingga Anda nanti akan menghasilkan keilmuan yang sempurna. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Aziz selalu mengingatkan ya kepada anak-anakku semuanya, selalu kita berbuat baik ya, dengan siapapun, ya, teman-teman sekolah. Prioritas utama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus dalam artian selalu meminta kepadanya. Insya Allah apabila kita selalu ingat kepada Allah, secara otomatis pasti kita akan mengingat tentang ruang lingkup sekitar kita. Kemudian anak-anakku semuanya, sebelum Pak Aziz memberikan materi khususnya pada pagi hari ini, bahwa materi pada pagi hari ini itu adalah husnuzon dan tawadhu. Sebelumnya bahwa husnuzon dan apa tadi materinya? Apa? Tawadhu. Ini adalah akhlak-akhlak yang terpuji, termasuk dari akhlak-akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji ini dikatakan sebagai akhlak mahmudah. Setelah tadi Anda mempelajari tentang secara bahasa husnudzon, kemudian secara pengertian bagaimana di sini menumbuhkan rasa husnudzon. Siapa yang tahu? Ya. Tadi sebenarnya Pak Aziz sudah memberikan beberapa sedikit tentang husnudzon ya, contoh-contohnya. Bagaimana menumbuhkan rasa husnudzon kepada diri kita sendiri? Coba siapa yang bisa? Ya. Ya, Mas Husnul. Ya. Bagaimana menumbuhkan rasa husnudzon? Membiasakan berpikir positif. Membiasakan berpikir positif. Siapa lagi yang bisa? Ya. Zulfikar mana? Zulfikar mana? Oh ya, Zulfikar, silakan Zulfikar. Ya,
Bagaimana menumbuhkan husnuzon? Ya, bebas. Berpikir positif sudah. Apalagi percaya diri. Oke ya. Untuk cuplikan dari video ini yang berhubungan dengan husnuzon. Apa tadi husnuzon? Berburuk sangka yang baik. Oke. Sebelum Pak Aziz nanti memberikan sesuatu hal yang berhubungan dengan video ini, ya. Oke ya. Ini video yang pertama. Nanti akan saya tampilkan video yang kedua. Silakan nanti mengomentari ya video pertama ini. Kita ada dalam artian bahwa video ini menceritakan tentang apa. Nanti silakan yang bisa untuk angkat tangan ya. Masuk ke depan nggak apa-apa. Oke. Silakan untuk melihat video yang kedua. Gimana rasanya? Ya begitulah, aku sering digangguin gak sama kakak kelas. Iya, sama mama. Berarti sama ya kayak saya. Oh, kamu juga digangguin? Iya. Sini bagi duit. Gak ada kak. Gak usah bohong. Beneran. Punya uang nggak? Saya juga nggak ada. Ah, adik kelas bisnis semua. Ya guys, kita cat aja, nggak ada guna kita di sini. Ayo. Sakit. Kenapa kak? Kakinya kekilir. Ayo saya bantu. Saya sering jalanin kamu dan belakang kamu. Ya nggak apa-apa. Punya uang nggak? Saya juga nggak ada kak. Ah, adik kelas bisnis semua. Please sini bagi duit. Nggak ada kak. Ya, silakan ya. Ini nanti silakan Anda mengamati ya. Mulai dari awal sampai akhir. Ya, dari skenario dari di sini film itu menggambarkan tentang apa? Ya, coba nanti yang bisa silakan mencoba. Ya. Ya. Insya Allah untuk inspirasi dari video yang saya cuplik di sini, siapa yang dapat menyimpulkan dari video yang pertama? Silakan. Ya, silakan maju di sini, Mas. Ya. Silakan maju. Mas, siapa namanya? Mas Alif ya? Ya, Mas Alif, silakan. Nah, dari sini aja Mas ya. Dari video tadi itu adalah salah satu contoh dari sikap tawaduk rendah hati. Seorang murid menolong walaupun dia dihujat. Terima kasih untuk Mas Alif ya. Silakan duduk, berikan plus buat untuk Mas Alif ya. Jadi video pertama tadi ya menggambarkan tentang kita harus ya melakukan sifat husnuzon. Baik sangka. Tetapi pada awal tadi menunjukkan video bahwa mereka melakukan sesuatu hal yang negatif atau kata lain dari su'udzon, berburuk sangka. Apa ceritanya tadi? Ketika teman kamu mengerjakan soal-soal secara cepat, ya, dikira tadi mereka mencontek atau mungkin harus melakukan sesuatu perbuatan yang jahat. Akan tetapi apa yang terjadi? Pada waktu itu, ya, dari konteks filmnya tadi adalah mereka tergesa-gesa karena pada saat itu sudah
menunjukkan waktu melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sangat luar biasa sekali, ya kan? Tapi kita berburuk sangka terhadap teman kita, ya. Maka dari itu kita harus dalam apa? Artian harus husnuzon, yaitu apa? Berbaik sangka. Maka kalau kita berburuk sangka itu justru malah merugikan terhadap diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus husnuzon, berbaik sangka. Pasti teman kita tidak akan melaksanakan sesuatu apapun kalau kita diniati dengan husnuzon. Itu ya. Itu untuk video yang pertama. Untuk video yang kedua, silakan siapa yang bisa untuk mengomentari dari video yang kedua. Siapa yang berani maju? Ya, silakan. Ya, silakan. Mungkin Mbak Nada. Siapa yang bisa? Mas siapa ini? Mas siapa? Samsonio, sini ya. Mas Samsonio, silakan. Ya, silakan maju ke depan Mas Samsonio. Bagaimana Anda mengomentari tentang video yang kedua tadi? Dari sikap berdaku walaupun orang itu selalu Terima kasih. Berikan close untuk Bapak dulu ya. Intinya sama, kita juga harus berbuat positif, ya. Karena apa? Teman-teman kita mengibuli kita semuanya berbuat negatif, tetapi kita tidak boleh melakukan seperti itu. Maka kita harus mempunyai jiwa husnuzon ya. Saya yakin anak-anak semuanya dari penayangan video tadi ya sudah bisa memahami ya tentang bagaimana kita harus melakukan praktek husnuzon ya. Kita harus mempunyai sifat dari husnuzon ya. Maka dari itu ini menjadikan sebuah fondasi maupun prinsip kepada kita. Saya yakin setuju ya? Setuju ya? Ditingkatkan kan ya? Oke, terima kasih. Mari kita kupas untuk materi yang berikutnya. Sebelum saya memberikan tentang hal yang berhubungan dengan materi tawadhu, siapa yang tahu tentang pengertian tawadhu? Siapa yang tahu tentang pengertian tawadhu? Ya, tawadhu, angkat tangan yang bisa. Tawadhu, siapa yang bisa? Iya, Mbak Nada, silakan. Oke. Di sini sifat tawadhu adalah sikap rendah hati, tidak sombong, tidak merasa lebih orang lain, lebih baik daripada diri kita. Ya. Di sini dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Isra ayat 17 sampai 37 ya. Allah berfirman, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan menembus bumi dan sekali-kali tidak akan dapat setinggi gunung. Arti dari kalimat di sini, ya, arti dari firman Allah di sini bahwa kita harus melakukan sesuatu hal yang berubah dengan tawadhu. Jadi tawadhu tadi konsepnya sebenarnya sama dengan husnuzon. Kalau tawadhu di sini sama rendah hati. Kalau husnuzon tadi adalah berbuat baik. Ya, ini kita harus saling beriringan antara husnuzon dengan tawadhu. Ya. Kalau kita memiliki sifat tawadhu, maka insya Allah secara otomatis kita pasti tidak akan merasa diri kita lebih daripada orang lain. Gitu ya. Saya yakin paham ya terhadap tentang pengertian tawadhu. Kemudian, mengapa kita harus tawadhu? Ya, mengapa ya? Ini sangat penting. Apa tadi tawadhu? Tidak berbuat sombong. Terus kemudian apa lagi? Rendah hati. Pentingnya tawadhu di sini adalah untuk membentuk pribadi yang tidak hanya menjaga hubungan Allah,
tetapi juga sesama makhluk. Jadi hablu minallah dan hablu minanas, vertikal dan horizontal. Maka dari itu kita harus dalam artian memiliki pribadi ya yang rendah hati, tidak sombong terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Secara vertikal hablu minallah dan secara vertikal adalah hablu minanas kepada sesama manusia. Contohnya adalah teman-teman kita. Paham ya insyaallah-nya? Paham. Oke, kita lanjut. Kemudian bagaimana cara kita bertawadhu? Siapa yang tahu? Bagaimana cara kita bertawadhu? Bagaimana caranya? Kalau kita tadi sudah melakukan sesuatu, ya, memahami tentang pengertian tawadhu, bagaimana cara kita melakukan tawadhu? Prakteknya, ya. Melatih diri untuk mendengarkan pendapatan orang lain. Ya, melatih diri untuk mendengarkan pendapat orang lain. Orang itu kalau tidak sombong, orang itu kalau tidak mempunyai sifat rendah hati, pasti mereka akan mendengarkan pendapat orang lain. Ya. Kalau kita tidak mempunyai sifat tawadhu, maka secara otomatis pasti kita akan berburuk sangka, kita akan sombong, kita akan congkak. Ya. Maka dari itu di sini adalah bagaimana cara kita untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tawadhu, maka kita harus melatih diri kita sendiri dengan menghargai pendapat orang lain. Ya, gitu ya. Saya yakin paham ya tentang tawadhu. Oke, Pak Aziz akan melanjutkan berikutnya. Itu tadi kita bisa melaksanakan dari sifat husnudzon dan tawadhu. Allahumma amin. Oke, kalau kita sudah memahami dari pengertian husnudzon kemudian tawadhu dan kita sudah menyimpulkan, maka dari itu Pak Aziz menginginkan Anda untuk berkolaborasi, ya, mengupas. Silakan Anda nanti berdiskusi, ya. Ini saya bentuk 3 kelompok, 1, 2, 3, ya. Akan saya berikan sebuah lembar soal maupun nanti bentuk kelompok 3 kelompok. Silakan Anda nanti berkolaborasi, bekerja sama dengan teman yang satu dengan yang lainnya, ya, sehingga membentuk sebuah diskusi yang sangat berkualitas yang berhubungan dengan husnudzon dan tawadhu. Silakan. Terus ini nanti silakan dipresentasikan. Tetap semangat ya. Ya. Kalau Pak Aziz mengatakan pagi 1, siang 2, sore 3, malam diam. Pagi, siang, pagi, malam, siang. Oke, terima kasih. Silakan saya berikan sebuah lembaran kelompok. Silakan untuk dikerjakan, ya, antara teman satu yang lain. Silakan nanti berkoordinasi sehingga nanti Anda bisa untuk menyimpulkan dan mempresentasikan di depan. Baiklah anak-anakku sekalian, ya. Waktunya karena sudah habis, saya berikan kesempatan 15 menit. Saya yakin Anda tadi sudah bisa menyimpulkan dari kesimpulan yang berhubungan dengan diskusi kelompok, ya, tentang pengertian tawadhu dan pengertian husnudzon, ya. Silakan nanti Anda untuk mempresentasikan diri. Saya berikan waktu 10 menit saja untuk memberikan sebuah pemahaman diskusi terhadap teman kamu untuk dipresentasikan di depan. Oke ya. Untuk kali ini yang saya suruh untuk maju adalah kelompok yang pertama. Ya, silakan untuk kelompok pertama nanti digantikan oleh kelompok kedua. Silakan untuk kelompok pertama silakan maju ke depan.
Yuk, dari Mas Ilham, ya, silakan beserta dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami. Mengapa kita harus berbuat baik kepada sesama? Karena kebaikan itu memiliki manfaat yang lurus, baik diri sendiri maupun orang lain. Adakah hambatan dan rintangan dalam berbuat baik kepada sesama? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Mungkin hambatan yang kita hadapi berbuat baik pada sesama, rasa malas, kaku, khawatir, cara mengatasinya mulai dari baik, memberikan motivasi kepada diri sendiri dan cari dukungan pada orang lain. Sekarang saatnya sesi untuk bertanya. Ada yang bertanya? Bagaimana sikap dan perasaan orang yang selalu suzon? Optimis, tidak mudah marah dan malas, dan selalu percaya diri. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dibicarakan baik-baik kepada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan pos untuk kelompok pertama. Dalam membicarakan beberapa hal terkait dari diskusi khususnya untuk materi husnuzon dan tawadhu. Sangat luar biasa sekali. Oke ya. Insya Allahnya di sini dari kelompok 1 pertama dan kedua tadi sudah menyimpulkan ya dari diskusi ya dari diskusi pengertian tentang tawadhu dan husnuzon. Maka dari itu di sini Pak Aziz nanti akan memberikan sebuah penilaian-penilaian di antara penilaian yang berhubungan dengan hasil diskusi dan presentasi yang ada tadi. Oke ya, ini akan saya bagikan untuk kamu semuanya. Baiklah, di situ ya. Itu adalah hasil dari diskusi kalian atau kelompok kalian ya. Saya yakin untuk diskusinya pada pagi hari ini cukup luar biasa sekali ya. Sehingga anak-anak dengan adanya apa itu diskusi ini bisa paham dan insya Allahnya bisa untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kesimpulan pada pagi hari ini untuk pembelajaran yang berhubungan dengan husnuzon dan tawadhu. Yang pertama tadi kesimpulannya apa anak-anakku pertama? Yang pertama husnuzon apa? Kita harus apa? Berprasangka baik. Berprasangka baik, berpikiran positif.
maka dengan adanya berprasangka baik dan positif, insya Allah Allah tidak akan membebani setiap kaumnya yang kiranya menjadi sebuah beban bagi kita. Itu adalah dasar dari kita untuk melaksanakan husnuzon. Kemudian yang kedua adalah apa? Bersifat tawadhu. Bersifat tawadhu kesimpulannya apa? Rendah hati. Rendah hati, tidak sombong. Dengan adanya rendah hati dan tidak sombong, maka kita membentuk sebuah karakter yang mempunyai kepribadian yang sangat baik. Sehingga kalau kita mempunyai karakter yang baik, kepribadian yang baik, tidak sombong, maka dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengamalkan dengan segala sesuatu yang positif. Saya yakin Anda mengerti semuanya ya tentang pengertian husnudzon dengan tawadhu. Materi hari ini insya Allahnya bisa dipahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sebelum menutup, maka kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.